Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurani Mukodongan dengan NIM 4114233031. Adapun tujuan saya dalam membuat video presentasi kali ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Prof. Dr. Novianti Dejafri, SPDI, MPDI. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas topik mengenai hakikat agama Islam dan sejarah Islam. Hakikat agama Islam. Kata hakikat merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-haq. Dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang berarti milik atau kepunyaan, keberadaan, atau yang benar-benar ada. Pengertian agama. Secara definisi, agama dapat diartikan dalam beberapa sumber. Yang pertama, secara bahasa atau etimologi. Pengertian agama menurut bahasa atau etimologi atau suatu lughawi adalah tidak kacau. Hal ini dikarenakan kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu tidak, dan gama atau kacau. Jadi jika disatukan maka diperoleh pengertian tidak kacau. Yang kedua, secara istilah atau terminologi. Agama adalah sesuatu yang membahas peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi, menguasai diri seseorang, serta membuatnya tunduk dan patuh kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran din itu, membawa kewajiban-kewajiban atau yang bila tidak dikerjakan menjadi utang, sekaligus kewajiban dan kepatuhan yang membawa paham pembalasan bahwa menjalankan mendapatkan baik, sedangkan mengingkarinya memperoleh balasan buruk. Selanjutnya, sejarah Islam. Yang pertama, Islam zaman Rasulullah SAW. Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam merupakan sebuah kawasan yang sangat mundur. Kebanyakan orang Arab adalah penyembah berhala, dan yang lain merupakan pengikut agama Kristen dan Yahudi. Mekah ketika itu merupakan tempat suci bagi bangsa Arab, karena di tempat tersebut terdapat berhala-berhala agama mereka dan juga terdapat sumur Zam-Zam, dan yang paling penting adalah Ka'bah. Muhammad banyak menghabiskan waktunya dengan menyendiri di Gua Hira untuk mencari ketenangan dan memikirkan masalah penduduk Mekah. Ketika Muhammad berusia 40 tahun, ia didatangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu, ia mengajarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya yang dikenal sebagai As-Sabiqun Al-Awwalun, atau orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Dan selanjutnya secara terbuka kepada seluruh penduduk Mekah setelah turun wahyu Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Yang kedua, zaman kekhalifahan Rasyidin. Setelah Muhammad meninggal, 4 khalifah bergantian memerintah agama Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Para pemimpin ini digelari para khalifah Rasyidin atau yang terbimbing dalam Islam Sunni. Merekalah yang mengawal tahap awal penaklukan Islam terus hingga ke Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Sepeninggalannya Muhammad, Abu Bakar, seorang sahabat terdekatnya, terpilih sebagai khalifah atau bahasa Arab khalifah, khalifah atau penerus pertama. Meskipun dalam kedudukan khalifah tetap ada aura otoritas agama, khalifah sama sekali tidak mengakui kenabian.
sejumlah kepala suku menolak untuk melanjutkan perjanjian yang mereka buat dengan Muhammad kepada Abu Bakar, sehingga mereka menahan pembayaran zakat dan beberapa justru mengaku sebagai nabi. Abu Bakar mempertahankan kekuasaannya melalui kampanye militer yang sukses yang dikenal dengan sebutan Perang Riddah, yang membantunya diteruskan ke wilayah Kekaisaran Romawi Timur dan Sasania. Pasukan-pasukan Muslim awal berkemah jauh dari kota karena Umar khawatir kalau mereka dapat terpikat oleh harta dan kemewahan, menjauhi peribadahan kepada Allah, mengumpulkan kekayaan, dan membentuk dinas. Ketika Umar dibunuh pada 644, Utsman bin Affan, sepupu dari kakek dan 2 kali menantu Muhammad, menjadi khalifah berikutnya. Seiring Utsman menua, Marwan bin Al-Hakam, seorang kerabat dari Muawiyah, menyelinap ke dalam kekosongan, menjadi sekretarisnya dan perlahan mengambil kendali. Ketika Utsman dibunuh pada 656, Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Muhammad, menaiki posisi khalifah dan memindah ibu kota ke Kufah di Irak. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah, dan Marwan bin Al-Hakam menuntut penangkapan pelaku pembunuhan. Marwan menggerakkan setiap orang dan membuat konflik yang membuahkan perang saudara Islam pertama atau fitnah pertama. Ali dibunuh oleh Khawarij pada 661. Demi kepentingan perdamaian, putra Ali Hasan membuat perjanjian damai dengan Muawiyah. Dalam perjanjian Hasan-Muawiyah, Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah dengan syarat dia akan berbuat adil kepada rakyat dan tidak membuat dinasti setelah dia meninggal. Muawiyah pada akhirnya melanggar persyaratan tersebut dan memulai dinasti Umayyah. Selanjutnya, zaman kekhalifahan Umayyah. Dinasti Umayyah yang namanya diambil dari Umayyah bin Abu Syams, kakek buyut Khalifah Umayyah pertama, memerintah dari 661 sampai 750. Meskipun keluarga Umayyah berasal dari kota Mekah, ibu kota negara adalah Damaskus. Setelah meninggalnya Abdurrahman bin Abu Bakar pada 666, Muawiyah bin Abu Sufyan memperkukuh kekuasaannya. Muawiyah memindah ibu kotanya dari Damaskus ke Madinah, yang membawa perubahan besar terhadap negara Islam di waktu kemudian. Pemindahan khalifah dari Damaskus ke Baghdad memadai naik tahtanya satu keluarga baru. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman yang termuda, yaitu Abbas bin Abdullah Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Selanjutnya, Islam masa dinastik. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261.
Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim, berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Sekian video presentasi dari saya, dan mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.